kami berikan waktu dan kehormatan kepada yang terhormat Bapak Suryo Eko, Direktur Utama PT Bukit Asam. Dipersilakan Pak Eko, kita dengarkan bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Fajar atas kesempatan pagi hari ini, dan juga selamat pagi buat seluruh peserta Zoom meeting pada pagi hari ini. Ini merupakan kehormatan bagi saya boleh bicara di sini, dan ini untuk yang kesekian kali saya bicara di acara ini. Mungkin lebih 3 kali ya saya bicara bersama-sama dengan SSCX, dan saya merasa senang bekerja sama dengan SSCX selama ini, cukup produktif, membantu kami juga di dalam meningkatkan produktivitas, mengatur sistem efisiensi yang ada di operasional kami. Waktu saya jadi direktur produksi di Bukit Asam, saya juga terbantu oleh teman-teman dari SSCX, dari SIF gitu ya. Dahsyat Pak Eko, thank you. Dan saya sangat senang bekerja sama dengan SSCX. Saya merasa banyak terbantu. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, mungkin tidak juga besar, ini hal yang biasa-biasa saja. Kami mengambil judul Transformasi Bukit Asam dalam menjawab tantangan energi global. Coba slide-nya. Nah, kami bagi paparan saya ini dalam 4 perspektif, yaitu global dan Indonesia Energi Outlook, tantangan dan kendala industri energi saat ini, terus bagaimana PTBA menyikapi dengan strategi pengembangan usahanya, serta strategi PTBA dalam ekspansi energi ramah lingkungan. Ya, ini overview dari paparan saya. Lanjut. Seperti halnya kita ketahui bersama, saya rasa semua teman-teman yang juga mengamati tentang tentang kepedulian lingkungan yang semakin masif gitu ya dari negara-negara maju, adanya kesepakatan Paris Agreement, dulu dimulai dengan Kyoto Protocol dan sebagainya. Ini konsumsi batu bara relatif akan melambat ke depan dibanding di banyak energi lain, khususnya untuk energi baru dan terbarukan, karena perspektif masyarakat global bahwa membakar batu bara ini memang masuk dalam kriteria energi yang kotor. Nah, kami bermain di bisnis batu bara. Nah, kalau kita lihat konsumsi energi dunia berdasarkan jenis bahan bakar, ini bisa kita lihat di grafik yang sebelah kiri. Yang namanya energi selagi masih ada kehidupan masih dibutuhkan. Dan trennya selalu naik. Kebutuhan energi itu trennya selalu naik. Tidak pernah ada kebutuhan energi yang justru turun. Karena semakin banyak manusia, semakin ada peradaban baru, peradaban yang lebih maju lagi, maka kebutuhan energi akan lebih banyak. Hanya bagaimana kombinasi atau bauran dari energi ini akan dibentuk. Nah, ini yang mulai terlihat bahwa untuk batu bara sudah masuk dalam, menurut saya ya, dari pandangan saya, batu bara sudah masuk pada kondisi yang sunset commodity. Karena apa? Ya tadi yang saya katakan, kepedulian terhadap lingkungan, dan energi batu bara ini merupakan pembakaran dari bahan fosil yang meng-create karbon yang cukup tinggi, itu yang menjadi concern dari dunia. Namun demikian sebetulnya teknologi untuk mengabsorb, untuk mereduce emisi karbon ini juga terus berkembang. Lanjut, coba.
di Indonesia batu bara tetap menjadi sumber energi andalan dan masih akan tumbuh di kisaran angka 5,2% ya. Hal ini kenapa? Karena memang Indonesia memiliki resources yang cukup, yang pertama. Yang kedua, Indonesia termasuk negara berkembang yang masih membutuhkan energi yang relatif harus murah, supaya produknya lebih kompetitif lagi. Kalau semua Indonesia langsung ingin berubah ke energi baru dan terbarukan, yang notabene saat ini itu masih relatif tinggi biayanya, maka bisa-bisa produk-produk Indonesia tidak kompetitif di dunia. Nah, ini yang jadi selain memanfaatkan energi yang dimiliki, sumber energi yang dimiliki yaitu batu bara yang memang cukup banyak di Indonesia, tetapi juga Indonesia membutuhkan energi yang murah saat ini. Dan batu bara itu termasuk energi yang paling murah setelah nuklir. Tetapi nuklir punya risiko yang cukup besar. Kita lanjut. Dari tantangan dan kendala industri energi saat ini, dalam kondisi yang hari ini kita rasakan atau 1 tahun ini kita rasakan, pandemi COVID itu menyebabkan pertumbuhan demand energi secara global itu melambat dari perkiraan. Ini bisa kita lihat dari grafik ini. Jika melihat dari grafik ini, bauran energi global termasuk Indonesia akan terpengaruh kisaran 5-10% terkoreksi. Hal ini karena apa? Memang dengan kondisi pandemi ini yang paling langsung berdampak adalah transportasi. Orang dilarang untuk pergi ke sana-sini, tetapi dampaknya di IT, hari ini kita bisa merasakan, kita yang dulunya tidak terbiasa dengan seminar menggunakan Zoom meeting seperti ini, sekarang ini sudah jadi sebuah kebutuhan, dan merasa kita sudah nyaman dengan menggunakan Zoom meeting seperti ini, kita bisa koordinasi malah lebih efektif. Kita dalam waktu yang bersamaan, kita bisa mengikuti beberapa meeting, tanpa ada jeda waktu. Jam 9 sampai jam 10 saya ngisi seminar ini, nanti jam 10 juga saya sudah mesti ketemu dengan Pak Gubernur di Lampung. Itu bisa dibuat. Kalau dulu nggak bisa ini. Kan gitu kan. Dulu nggak bisa. Karena apa? Kalau mau ketemu Gubernur Lampung, saya harus terbang ke Lampung. Sementara pada saat terbang, saya nggak bisa ngisi acara ini. Nah, ini hal-hal pertumbuhan. Nah, ini kondisi yang kita hadapin. Kondisi COVID ini menyebabkan energi turun, tetapi di sisi lain waktu itu saya juga ngisi seminar di salah satu lembaga. Saya katakan yang akan naik adalah energi malah. Kenapa energi naik? Karena pada dasarnya orang makin berada di rumah, dia butuh apalagi untuk negara-negara di Eropa dan sebagainya, atau belahan-belahan dunia yang terkena musim dingin dan sebagainya, dia butuh pemanas terus-terusan di dalam rumah gitu ya. Dan kebutuhan IT ini memaksa orang juga membutuhkan listrik yang lebih banyak lagi saat ini gitu ya. Ini saya punya keyakinan bahwa harga energi akan naik, dan ini terbukti sekarang, baik itu BBM, baik itu batu bara, minyak dan gas, semua trennya naik. Nah, ini memang cukup fenomena. Fenomenanya apa? Karena di sisi lain batu bara sudah sunset. Tadi saya katakan di depan sudah sunset. Biasanya kalau sebuah komoditi kalau sudah sunset, itu kecenderungannya adalah harga akan tertekan. Tetapi ini adalah fenomena yang cukup menarik, bahwa justru saat ini harga batu bara mengalami kenaikan. Harga energi mengalami kenaikan. Lanjut, coba. Bagaimana PTBA menyikapi situasi, baik itu kondisi pandemi, kondisi batu bara yang sudah sunset ke depan, dan juga menyikapi persepsi masyarakat global yang mengatakan bahwa batu bara adalah energi
yang tidak ramah lingkungan. PTBA punya 4 pilar strategi yang mendukung konsep green energy dan beyond coal. Ini adalah 4 pilar. Yang pertama, kita akan mewujudkan visi kita menjadi perusahaan energi dan kimia kelas dunia yang terintegrasi dan berkelanjutan. Mungkin teman-teman akan bertanya, ini PTBA kan tambang batu bara. Bukit Asam ini kan tambang batu bara. Kenapa sekarang visinya berubah atau mau melompat sampai ke kelas kimia, industri kimia? Apa enggak lompatan yang membahayakan? Saya ingin katakan ini bukan sesuatu yang membahayakan karena tahapan kami tetap berpijak step by step, bukan melompat tanpa fondasi. Mengapa kami masuk ke industri kimia? Karena teknologi saat ini sudah berkembang sedemikian rupa sehingga industri kimia berbahan organik itu bisa dibuat dari basic. Dasarnya adalah batu bara. Karena batu bara sebetulnya adalah senyawa karbon atau senyawa organik. Nah, ini yang bisa kita kembangkan. Jadi langkah kami, strategi kami, yang pertama sebagai pilar kami adalah menguatkan dari sisi logistik, transportasi, dan operasi pertambangan. Di dalam logistik kami menyiapkan supply chain management system, melakukan optimasi dari logistik kami dengan menginstal supply chain management system sedemikian rupa sehingga dari end to end, dari eksplorasi sampai dengan distribusi di marketing itu terpantau secara real time dengan baik, termasuk biayanya. Sedemikian rupa kita bisa biaya melakukan proses optimasi dari supply chain kita sedemikian rupa sehingga ini cost kita bisa kompetitif. Dari sisi operasi, menjadi produsen batu bara dengan biaya terendah, itu sebagai konsep kami. Yang didukung dengan digital. Kita menerapkan digital mining di PTBA. Tujuannya apa? Semuanya berorientasi pada cost efisiensi. Karena kami punya pemikiran, ke depan ini harga pasti tertekan, harga batu bara. Tetapi yang akan bertahan adalah perusahaan yang mempunyai cost paling rendah. Strategi cost leadership tetap masih belum terbantahkan untuk menghadapi tantangan fluktuasi harga. Karena harga kita tidak bisa menentukan, harga yang menentukan pasar. Dari sisi cadangan, kami melakukan eksplorasi lebih detail lagi sehingga kita bisa tahu tentang kualitinya secara tepat, kuantitinya secara tepat, sehingga kita bisa melakukan desain tambang yang lebih tepat lagi. Di sisi lain, kami juga menambah cadangan dengan cara akuisisi perusahaan-perusahaan pertambangan. Saat ini sedang beberapa perusahaan tambang batubara yang sedang beroperasi, sedang kami lakukan due diligence untuk kami lakukan akuisisi. Di bidang tadi dikatakan bahwa visi kami masuk kepada perusahaan energi dan kimia kelas dunia. Di bidang energi, kita tahu kita harus bikin portofolio dari sekedar menambang. Salah satunya adalah melakukan perluasan kapasitas pembangkit di mulut tambang. Saat ini PTBA sudah mengoperasikan 3 kali 10 megawatt untuk kebutuhan sendiri dan 2 kali 8 megawatt. Sementara yang merupakan IPP kami sudah mengoperasikan 2 kali 120 megawatt PLTU Banjarsari. Dan saat ini sedang dalam proses development, itu sudah mendekati 80% konstruksinya. Itu adalah PLTU Sumsel 8, 200 seperti halnya teman-teman ketahui bersama, bagi sebuah IPP yang sudah bisa mengoperasikan
pembangkitnya dengan baik, maka punya kans untuk dapat ditunjuk langsung dalam pengembangan unit barunya. Nah, baik Banjarsari maupun PLTU Sumsel 8 menunjukkan bahwa Banjarsari sudah operasi dengan baik. Sumsel 8 dalam kondisi pandemi kami melakukan konstruksi tidak terkendala. Ini menunjukkan bahwa performan proyek pembangkit oleh Bukit Asam ini perform. Dan itu yang akan kami jadikan modal untuk kita bisa mendapatkan PPA baru untuk pengembangan dari PLTU ini. M&A, akuisisi bisnis pembangkit listrik untuk mengunci permintaan. Kenapa kami harus masuk dan akuisisi PLTU yang ada? Kita tahu persis tadi di awal bahwa bisnis batubara ini sebentar lagi akan sunset. Untuk itu kita perlu masuk ke akuisisi pembangkit yang notabene kualitasnya sesuai dengan produk kita, produk Bukit Asam. Supaya apa? Selain kita masuk dalam bisnis pembangkit, ini juga menciptakan captive market bagi batubara milik PTBA. Dengan demikian, pada saat kami melakukan akuisisi, itu ada multiplier effect secara finansial bagi perusahaan. Di sisi lain, kami masuk ke pembangkit, ada portofolio antara tambang dan pembangkit dalam hal pendapatan, tapi di sisi lain juga meningkatkan kapasitas pasar dari batubara yang relatif lebih captive karena pembangkitnya kita miliki sendiri. Dan karena tekanan tentang isu lingkungan juga, PTBA akan masuk di energi yang lebih hijau, green energy, energi yang renewable, yaitu kita akan melakukan perluasan listrik terbarukan skala besar. Pertanyaannya, kenapa PTBA kok lompat ke listrik energi baru dan terbarukan? Ya, kami akan melompat ke sana, ada basicnya. Basicnya adalah satu, kami sebagai perusahaan yang hampir 100 tahun sebetulnya berdiri dari sejak zaman Belanda di 1919, kita memiliki IUP yang cukup luas. Lahan yang sudah kita miliki, yang sudah kita bebaskan cukup luas. Lahan-lahan pasca tambang kami cukup luas. Nah, lahan-lahan pasca tambang kami inilah sebagai modal supaya kita bisa masuk di energi baru terbarukan dengan biaya yang murah, karena sudah tidak ada biaya pembebasan lahan lagi. Lahan bekas tambang inilah yang akan kami sulap menjadi biodiesel, karena di sana ada perkebunan sawit. Kami punya anak perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan sawit, sehingga kita bisa masuk ke dalam bioenergi. Di sisi lain, kita juga bisa memanfaatkan lahan-lahan bekas tambang ini untuk membangkit listrik tenaga surya, karena kita berada di jalur Katulistiwa yang intensitas solarnya cukup tinggi, dan kami sudah lakukan studi, dan kami juga sudah mencoba masuk ke dalam bisnis PLTS ini dalam skala kecil, bekerja sama dengan Angkasa Pura, sehingga kalau teman-teman melihat di Jakarta di Cengkareng, listriknya itu sudah merupakan hasil kerjasama antara Bukit Asam dengan Angkasa Pura dengan memanfaatkan PLTS dengan panel-panel suryanya. Ini teman-teman, kenapa kok Bukit Asam kok tahu-tahu mau lompat ke PLTS? Apa nggak salah? Saya katakan nggak salah, karena PLTS itu yang mahal adalah, salah satunya adalah selain panelnya, yang mahal adalah pembebasan lahannya juga, karena dia butuh lahan yang cukup luas. Bisa dibayangkan untuk 1 megawatt itu ekuivalen dengan sekitar 1 hektar lahan. Bisnis yang lain, kami akan masuk ke bisnis kimia dan derivatif lainnya. Ini merupakan produk-produk turunan dari batubara, yaitu coal to DME. Apa itu coal to DME? Saya sudah beberapa kali bicara baik itu di CNN TV maupun Berita Satu maupun yang lain.
bahwa Indonesia itu sampai dengan saat ini masih impor LPG cukup besar. Sementara LPG ini bisa kita gantikan dengan DME dengan mengolah batu bara ini di metal ether. DME itu singkatan dari dimethyl ether. Nah, ini yang akan menggantikan impor LPG tersebut. Resources-nya ada. Mungkin biayanya masih 50-50 dibandingkan dengan LPG. Tetapi paling enggak, kelebihannya adalah ini produk dalam negeri. Uangnya berputar di dalam negeri. Resources-nya menggunakan batu bara yang kalori rendah yang tidak transportable. Gitu. Masuk di dalam industri kimia karena kalau kita sudah bisa melakukan gasifikasi, ini sangat mudah untuk kita rubah dari proses coal gasifikasi ini menjadi metanol ataupun menjadi polipropilin. Produk turunan dari polipropilin inilah yang akan mewarnai bisnis-bisnis kimia PTBA di sisi lain. Kita juga akan masuk di dalam manajemen karbon kaitannya untuk mereduce emisi karbon yang dihasilkan dari produk-produk batubara. Nah, ini yang akan kami attach-kan dengan produk batubara kami. Memang kami menjual batubara, tetapi kami punya program-program dalam hal penurunan atau penyerapan emisi karbon sampai pada titik angka tertentu. Sedemikian rupa memang ini batubara, tetapi ini batubara yang di-attach biayanya di dalamnya dengan tanggung jawab sosial. Sedemikian rupa sehingga dia merupakan bisa kita kriteriakan menjadi green energy yang lebih kompetitif nantinya bisa diterima di masyarakat global. Lanjut. Ini adalah fokus strategi upaya transformasi bisnisnya. Ya, tadi saya katakan melakukan efisiensi bisnis, coal transportation, dan power plant maupun coal to downstream industry. Downstream industry ini tadi adalah DME maupun produk-produk turunan kimia dari batubara. Lanjut. Bagaimana kami memilih ataupun mengatur produksi lebih hilirnya, itu kami coba dengan melihat bahwa PTBA menguasai batubara itu dari high kalori sampai yang low kalori. Nah, yang kami konversi ke dalam downstream ke industri kimia dan sebagainya adalah cadangan batubara yang kami miliki yang merupakan low rank. Sehingga dari batubara yang tadinya value-nya sangat minim, ini bisa create added value yang cukup besar. Lanjut. Ini strategi inisiatif PTBA dalam mengurangi ketergantungan negara. Tadi sudah saya sampaikan kenapa kami masuk ke masuk ke DME. Lanjut. PTBA juga sedang mengembangkan kawasan industri terintegrasi berbasis batubara pertama di Indonesia. Ini ada di Tanjung Inim. Ini dalam rangka supaya proses chemical, proses coal gasifikasi, coal liquefaction dan sebagainya itu bisa mendapatkan insentif-insentif tertentu dengan adanya kawasan industri khusus di Tanjung Inim. Lanjut. Bagaimana strategi PTBA dalam ekspansi energi ramah lingkungan? Coba. Tadi juga sudah saya sampaikan, PTBA berkomitmen dalam penyediaan energi baru terbarukan melalui pengembangan PLTS, salah satunya kerjasama dengan AP2, saat ini sudah jalan di sana. Lanjut. PTBA juga berencana membangun PLTS di area-area pasca tambang, area-area di Ombilin itu sudah selesai penambangan kami di Ombilin. Saat ini kami sedang negosiasi dengan PLN untuk bisa mendapatkan kuota pembangunan PLTS ini. Lanjut. Lanjut. Dalam hal manajemen karbon dalam upaya kepedulian kita terhadap lingkungan, yang pertama adalah dekarbonisasi operasi pertambangan yang kami lakukan, yaitu kita merubah alat-alat tambang kita yang tadinya berbasis fuel, kita rubah ke elektrifikasi maupun yang hibrid, yang separuh-separuh antara fuel dengan elektrik.
dan juga penangkapan dan pemanfaatan penyerapan karbon menggunakan teknologi carbon capture untuk menangkap emisi karbon terutama di PLTU dan pabrik kimia yang akan kami bangun. Selain itu kita juga memanfaatkan reklamasi penanaman pohon-pohon di area-area pasca tambang dengan memilih pohon-pohon yang memang bisa mengcapture karbon lebih banyak. Lanjut. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semuanya sharing pada pagi hari ini, dan nanti kami jam 9.45 kami mohon izin untuk leave dari sini karena kami ada agenda berikutnya. Tapi sebelumnya kita siapkan untuk tanya jawab, silahkan, dan kami kembalikan kepada Pak Fajar. Monggo Pak Fajar. Dahsyat. Saya berikan tepuk tangan luar biasa sekali. Terima kasih Pak Suryo Eko atas paparannya dan juga knowledge sharing dan juga experience sharingnya Pak. Ini luar biasa sekali. Kita jadi melihat banyak hal yang baru. Artinya banyak sekali hal-hal yang transformatif gitu Pak Suryo Eko. Nah, baik. Benar-benar beyond PTBA ya. Beyond PTBA yang kita beyond kenali kita kaget. Kalau bicara transformer itu benar-benar berubah bentuk Pak, dari mobil jadi robot. Itu komen singkat saya. Ya, luar biasa. Baik, excellent people, Ibu Bapak sekalian, silahkan kita buka sesi tanya jawab. Untuk dua penanya pertama, silahkan mungkin bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Ya. Kalau saya cuma berdua Pak Eko aja, kayaknya saya udah banyak sekali pertanyaan nih Pak. Iya, saya juga sebenarnya, tapi saya tunggu yang lain. Ini panelis malah ikutan pengen nanya ya, karena benar-benar amazing. Mungkin sambil nunggu pertanyaan, saya boleh komen dikit ya, Pak Fajar. Silakan, jadi gini, Pak Suryo Eko, thank you banget nih inspirasinya. Terus terang gini Pak, kalau kita kan SCCX sering juga sharing-sharing ke klien. Kita sering bicara Pak, transformasi bisnis segala macam. Terus terang, saya sendiri itu agak sulit menemukan contoh real transformasi bisnis itu di Indonesia. Jadi pas barusan ngelihat, wah ini nih, saya mesti minta izin Pak Eko kalau misalnya nanti tuh sharing-sharing juga. Karena gini Pak, kalau bicara transformasi itu 5 lapis itu benar-benar di ini, lapisan keuangan di restructure juga, kemudian dari sisi strategi berubah visi misinya. Tadi saya lihat, perubahannya juga ada. Terus bahkan di portofolio bisnisnya berubah juga. Strukturnya pasti akan ngikutin. Operasionalnya juga nanti akan ada digitalisasi. Jadi kalau bicara transformasi, 5 lapisnya itu kena semua Pak. Nah ini jadi, wah saya dapat contoh banget. Ini ibaratnya, kalau nanti boleh Pak, saya izin dari sekarang aja kalau ke depan saya sering cerita-cerita tentang hal ini, boleh ya Pak ya? Itu aja sih. Boleh. Makasih. Ya. Oke, monggo yang lain Pak. Baik, ini ada Ibu Dia, Ibu Dia Virgiani. Ibu Dia, silakan pertanyaannya apa Ibu Dia? Saya allow to talk Bu ya. Ya, silakan Bu Dia. Boleh dibantu untuk raise hand atau sudah bisa? Bu Dia tadi sudah. Oke, sudah. Terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Pagi Bu Dia. Ya, saya Dia Pak. Saya mau bertanya kepada Pak Eko tentang dimethyl ether ya. Proyeknya PTBA. Nah itu setahu saya untuk proyek DME ini kan membutuhkan investasi yang cukup besar ya Pak ya. Nah bagaimana PTBA menyiasati investasi yang cukup besar ini sehingga proyek ini bisa jalan gitu Pak. Misalnya tentunya kan harus meyakinkan para investor juga, meyakinkan manajemen juga. Bagaimana strategi-strategi dari PTBA sendiri untuk membuat proyek ini bisa berjalan gitu. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Bu Dia. Langsung saya jawab saja ya. Silakan. Jadi yang pertama, coal gasifikasi ini memang sudah berkembang cukup pesat. Dulu yang banyak itu di Afrika Selatan. Tetapi dulu berkembang di Afrika Selatan karena mereka diembargo. Mereka ada politik isolasi diri juga, sehingga dia harus mandiri, dan itu menyebabkan berapa biayanya pun mereka eksekusi karena dia harus hidup dari kakinya sendiri. Nah ini setelah kita pelajarin ternyata biayanya masih mahal. Tapi di sisi lain ternyata di Cina juga berkembang teknologi ini.
Dan saat ini teknologi ini sudah ada teknologi di Cina yang sudah diakuisisi oleh Amerika. Ya. Nah, salah satunya adalah mitra yang kita gandeng ini. Jadi yang pertama strateginya adalah kita mencari mitra yang memang qualified dan mempunyai kompetensi dalam bidang ini. Bukan sekedar dia seorang atau institusi yang melakukan riset, tetapi kami mencari institusi yang memang sudah mengimplementasikan, mengeksekusi secara bisnis real, dan kami sudah mendapatkannya. Itu strategi pertama. Yang kita cari adalah mitra yang memang kompeten dan mempunyai pengalaman mengoperasikan pabriknya. Malahan ada syarat berikutnya, karena memang teknologi ini syarat dengan investasi yang cukup besar, sementara teknologi ini relatif masih baru, gitu ya, belum begitu masif. Maka strategi berikutnya adalah kita mencari mitra sekaligus yang dia mampu membawa pendanaan. Kita menyediakan fasilitas infrastruktur di Indonesia, kita siapkan lahannya, kita garansi batu baranya, kita garansi airnya, kita garansi lahannya. Dan batu baranya cost plus saja. Supaya ini produk ini menjadi lebih kompetitif. Dan mereka datang ke Indonesia, bawa teknologinya, bawa investasinya. I see. Ya, itu strategi kami sedemikian rupa sehingga kita bisa memitigasi risiko kita. Karena kalau investasi sebesar ini dilakukan oleh PTBA sendiri, PTBA mampu secara pendanaan, secara hitung-hitungan EBITDA dan mencari pendanaan, mampu PTBA. Tetapi tidak ada lagi peluang untuk ngembangin yang lain, bisa habis kesedot di sini. Dan risikonya juga cukup besar. Kalau sampai gagal, blooding ini, dana sebesar ini. Itu strategi berikutnya. Maka kami cari mitra tadi. Dan kita sudah bisa dapatkan 100% investasinya dari mereka. Bagaimana menggaransi itu? PTBA supaya juga bisa masuk. Kalau memang mereka kompeten, dia pasti berani investasi. Dan berani baru kita masuk setelah itu running well. Jadi dalam konsepnya, PTBA baru akan injek pendanaannya setelah itu running well. Paling 1 tahun running. Ya. Dari situ mungkin nanti para pemegang saham PTBA juga akan lebih tenang. Oh, masuk ke sana biayanya mahal, tetapi termitigasi risikonya. Kalau belum running well, ya sudah, kita bisa kok melimitasi risiko kita, gitu kan? Limitasinya hanya biaya pembebasan lahan, persiapan lahan dan sebagainya, sangat terbatas, gitu. Tapi begitu itu running well, nanti 1 tahun running well, kita akan masuk. Kita punya peluang untuk masuk di sana. Ada opsi untuk masuk di sana. Cakep. Gitu. Baik. Boleh ada pertanyaan lanjutan nggak? Ini udah ngantri nih pertanyaan nih Pak Eko. Ya, izin mungkin Ibu tuliskan boleh, nanti mungkin bisa kita tampung. Rotasi itu ya, semoga masih cukup. Oh, oke, baik ya. Ini udah rame nih antri ya. Iya, ini aduh sesuai dugaan dan harapan nih, rame nih pasti Pak. Nah, ini saya lanjut ya Pak. Ini saya bacakan saja supaya ini waktu terkait konsep green energy Pak Suryo Eko. Kira-kira apa yang PTB akan lakukan ke depannya terhadap PLTU yang existing, Pak, yang akan dimiliki ketika transformasi itu sudah berjalan, gitu, Pak? Gimana tadi untuk PLTU? Apa yang akan PTBA lakukan ke depannya terhadap PLTU yang telah dimiliki saat ini, Pak? Oke, tadi juga di dalam paparan saya sudah sampaikan, untuk PLTU yang kita miliki saat ini, kita akan kembangkan itu karena di Indonesia ada, di PLN ada aturan mainnya. Apabila kita bisa mengoperasikan PLTU tersebut dengan baik, sudah beroperasi dengan baik, maka ada peluang kita bisa ditunjuk langsung untuk pengembangan unit yang selanjutnya. Nah, baik itu PLTU Banjarsari maupun PLTU Sumsel 8, kami akan develop untuk mengajukan lagi unit baru. Hal ini supaya untuk memperkuat PLTU Mulut Tambang, karena kalau kami punya banyak PLTU Mulut Tambang, maka batu bara ini yang kurang transportable bisa kita bakar di tempat, gitu ya.
Ya, ya. Baik, ini ada belasan yang bertanya Pak. Jadi mohon maaf sekali Ibu Bapak excellent people, saya ambil 2 pertanyaan saja, mudah-mudahan cukup mewakili yang lainnya ya Pak ya. Jadi saya sarikan. 2 pertanyaan ini saya paparkan kedua-duanya sekaligus ya Pak Eko. Oke. Nah, yang pertama kaitannya SDM Pak. Bagaimana persiapannya? Itu juga sebenarnya pertanyaan pribadi saya. Ini bagaimana? Karena banyak hal baru Pak. Banyak expertise baru. Nah, itu gimana persiapan SDM dan membangun timnya Pak? Nah, itu. Mungkin kalau mau dijawab dulu silakan Pak. Nanti satu lagi saya coba sarikan dari berbagai pertanyaan ini Pak. Ya. Oke. Transformasi bisnis itu tidak terlepas dari transformasi culture maupun transformasi dari ke-SDM-an. Ya. Manusia-manusia Bukit Asam itu berawal dari menambang. Oke. Punya culture yang berbeda dengan bisnis pembangkit. Apalagi masuk kepada produk-produk derivatif. Ini sudah masuk ranah industri. Ini sangat beda. Ini yang kami persiapkan. Kami mulai tahun 2000, MT itu tahun berapa ya Aldi ya? 2009 Pak. 2009. Kami mencoba merekrut tenaga-tenaga baru dari fresh graduate yang memang kami sudah persiapkan berapa persen untuk masuk ke pembangkit, berapa persen nanti akan masuk di kimia, dan kami memang butuh jauh-jauh hari kita sudah persiapkan gitu ya, jauh-jauh hari. Kita tidak bisa seperti balik tangan. Dari sisi ke-SDM-an seperti itu. Selain itu, kami juga untuk melakukan percepatan di tahun ini dan ke depan, kami akan juga melakukan pro hire. Pro hire, teman-teman yang sudah profesional di bidangnya itu akan kami ambil. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita learning by doing. Dengan meng-attach teman-teman yang profesional dari dunia industri tersebut, maka akan terjadi transfer knowledge secara otomatis, dan kita attachkan anak-anak muda ini berada di layer kedua, layer ketiga di bawah mereka. Mereka akan learning by doing bersama orang-orang yang memang sudah profesional ini. Ini yang strategi-strategi yang kami lakukan. Selain kami juga ada Bukit Asam Leadership Program BALDP untuk meningkatkan kapasitas, karena kita juga ingin masuk ke global industri gitu ya, global bisnis. Maka kami persiapkan leader-leader Bukit Asam masa depan dengan konsep BALDP dan sebagainya ini. Baik, luar biasa. Satu terakhir Pak, nah ini pas sekali waktunya. Arahnya gini Pak, dengan Beyond Coal, nah khususnya berbagai energi alternatif, seberapa jauh rencana PTBA untuk menjadi produsen komponen-komponen dari pembangkit energi green tadi Pak, misalnya kayak solar modul gitu ya Pak, atau solar cell, seberapa jauh ke arah sana Pak? Terus terang kami memang tidak masuk untuk pembuatan komponen. Baik. Tetapi untuk sementara kami masuk kepada pemakai dari komponen. Baik. Kami masuk di dalam pembangkit listriknya sendiri, pembangkit listrik tenaga suryanya. Komponennya kita akan mencari produk-produk yang memang secara keekonomian lebih kompetitif. Itu jawaban saya. Jadi memang PTBA untuk sementara tidak transformasi untuk menjadi pabrikan komponen, tetapi kami masuk kepada industri pembangkit energi baru terbarukan. Gitu ya. Baik. Demikian untuk sesi dari paparan dari Pak Suryo Eko mengenai transformasi PTBA dan juga strateginya dalam aspek pengembangan menanggapi kebutuhan energi.